tentang berlanjutnya Islam atau tidak adalah para malaikat yang terbaik. Shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa perang Badar. Dan dia adalah peristiwa perang besar yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dengan kufar, dengan orang-orang kafir. Dan peristiwa perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, di hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Ya, hari Jumat di siang hari tanggal 17 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan perang Badar dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Yaumul Furqan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, "In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan, yaumal taqal jam'an." Ya, yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Al-Furqan, yaitu hari pembeda atau dikatakan hari penentu. Ya. Hari di mana tatkala dua pasukan bertemu. Dinamakan dengan Yaumul Furqan atau hari penentu atau hari pembeda karena perang Badar membedakan antara hak dan batil, dan perang Badar juga yang menentukan tentang berlanjutnya Islam atau tidak. Berlanjutnya Islam atau berhentinya Islam tatkala itu. Kalau seandainya kaum muslimin hancur tatkala dalam perang tersebut, maka selesailah Islam. Selesailah Islam. Oleh karenanya disebut oleh Allah dengan Yaumul Furqan. Dan karenanya orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sisi kaum muslimin, di sisi para sahabat. Seluruh para sahabat yang ikut perang Badar maka diberi gelar dengan Al-Badri, Fulan Al-Badri, Fulan Al-Badri, yaitu berarti dia ikut perang Badar. Dan ini tidak dilakukan kepada orang-orang yang ikut serta dalam perang Uhud. Tidak dikatakan Fulan Uhudi. Demikian juga tidak dikatakan kepada orang-orang yang ikut perang Khandaq, tidak dikatakan Fulan Khandaqi, ya, tidak. Tapi hanya dikatakan kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar disebut Fulan Al-Badri. Oleh karenanya di antara hal yang menjadikan sahabat bertingkat-tingkat kedudukannya adalah semakin jika mereka ikut perang Badar, maka mereka semakin tinggi kedudukannya di antara kaum muslimin. Oleh karenanya Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ma ta'udduna ahla badrin fikum?" Wahai Rasulullah, bagaimana kedudukan ahlu Badar, para peserta perang Badar di antara kalian? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min afdhalil muslimin." Mereka adalah termasuk kaum muslimin yang terbaik. Maka kata Jibril alaihissalam, "Wa kadzalika man syahida badran minal malaika." Demikian juga para malaikat yang ikut perang Badar adalah para malaikat yang terbaik. Sampai-sampai di antara hal yang menunjukkan keutamaan para peserta perang Badar adalah contoh tentang yang dialami oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah, dia bukan sahabat yang masyhur dalam perang Badar, tapi dia ikut perang Badar. Bukan jagoan-jagoan yang paling depan yang disebut dalam kisah perang Badar. Bahkan nanti kalau kita ceritakan tentang perang Badar tidak tersebutkan namanya radhiyallahu anhu. Tapi dia ikut serta dalam perang Badar, termasuk dari 319 orang tersebut atau 315 orang tersebut. Artinya dia bukan pemimpin-pemimpin dalam perang Badar. Tetapi lihat bagaimana pahala yang dia raih. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu ikut serta dalam perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian 6 tahun berikutnya tatkala Rasulullah akan menyerang
kota Mekah dalam peristiwa Fatu Makkah, dia melakukan kesalahan besar radhiyallahu anhu. Dia punya kerabat di kota Mekah dari kaum musyrikin, maka dia menulis surat kepada mereka mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya akan menyerang kota Mekah. Untuk apa? Dia bukan karena benci terhadap Islam, tentunya tidak. Ya, tetapi dia ingin menyelamatkan saudaranya tersebut, kerabatnya tersebut, agar mereka punya hutang budi kepada dia. Maka dia pun menulis surat, dia kirimkan kepada kerabatnya tersebut melalui seorang wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi mengabarkan hal tersebut. Akhirnya Nabi menyuruh sebagian sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib untuk menghentikan wanita tersebut dan untuk mengecek. Dan benar ternyata didapati surat dari Hatib bin Abi Balta'ah dikirim lewat wanita tersebut. Akhirnya tatkala ketahuan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun marah. Kata Umar, "Innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Sungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Fada'ni fal adrib unuqahu. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya. Umar marah, karena ini bahaya. Lagi perang, kemudian dia kirim kabar bahwasanya kaum muslimin akan menyerang. Kalau sampai kabar ini kepada orang-orang kafir Quraisy, maka mereka akan mungkin persiapan, melakukan perlawanan atau hal-hal yang lain. Bahaya yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah menjadikan Umar pun menimbulkan ghirah dalam dirinya, maka dia mengatakan, biarkan aku sembelih kepalanya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alaysa min ahli Badar?" Wahai Umar, bukankah Hatib bin Abi Balta'ah termasuk peserta perang Badar? Bukankah dia ikut dalam perang Badar? La'allallaha tala'a ahla ahli Badar. La'allallaha ittala'a ala ahli Badar. Allah mungkin melihat kepada para peserta perang Badar. Faqala, kemudian Allah berkata, "I'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah." Lakukan yang kalian kehendaki wahai para peserta perang Badar, sungguh surga telah wajib atas kalian. Dalam riwayat yang lain, faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi ternyata para peserta perang Badar dijamin surga. Bahkan Hatib bin Abi Balta'ah melakukan dosa 6 tahun berikutnya yang membuat Umar marah ingin memenggal kepalanya. Ternyata dosanya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia pernah ikut dalam perang Badar. Ini menunjukkan pahalanya sangat luar biasa. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala mendengar ini beliau menangis. Kenapa? Karena beliau juga ikut serta dalam perang Badar. Beliau juga ikut serta dalam perang Badar. Ya. Seakan-akan mereka sudah membayar terlebih dahulu untuk masuk surga, sehingga kalau ada dosa-dosa yang mereka lakukan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pahala yang mereka raih, pahala yang mereka dapatkan dalam perang Badar adalah pahala yang sangat luar biasa, seperti lautan pahala. Sehingga kalau ada dosa-dosa yang mereka lakukan, seperti kotoran-kotoran yang lebur dalam lautan kebaikan tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil menunjukkan akan keutamaan perang Badar, dan ini berbeda dengan perang-perang yang lainnya. Taib.